Oh ini anak-anak mau sekolah kurang ini, malam kurang makan, ini kurang kendaraan, yang dirasakan kurang. Ukurannya apa? Materi. Tapi ketika orang mengatakan saya punya Allah dan Allah segalanya, maka setidaknya beban hidupnya akan berkurang dan semua apa yang akan dicari sesuai dengan kebutuhan. Maka saya kembalikan, kenapa yang pertama yang dilatih adalah sholat, dan itu mutlak bagi seorang perempuan. Karena nanti curhatan terbesar ibu ketika menghadapi tantangan dalam rumah tangga, itu akan banyak persoalan-persoalan yang diringankan oleh Allah ketika ibu optimal dalam sholatnya. Contoh, tuliskan Quran surah ke-12 ayat 85. Ibu kenal Nabi Yakub? Ayah bilang kenal, saya pulang. Nabi Yakub bapaknya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu masih ingat Nabi Yusuf punya berapa saudara? 12 ya? Baik. Beliau anak yang keberapa? Anak yang ke-11 dari ibu yang ketiga. Adiknya Bunyamin. Secara singkat, Nabi Yusuf kemudian oleh saudara-saudaranya punya persoalan, lalu berpisah dengan keluarga. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana ayahnya bisa memendam perasaan berpuluh tahun yang beliau memang tahu ini perilaku anaknya, tapi itu bisa dipendam dan dicurhatkan sepenuh hatinya, dituangkan sepenuh jiwanya. Itu bukan kepada manusia. Bahasa Qurannya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya kalau punya masalah, kata Nabi Yakub, curhatnya itu ke Allah. Dan itu menjadi sanad curhat. Nanti kalau ada lagi belajar dengan saya, kita bikin judul fikih curhat. Itu ada di Quran. Jadi ketika Anda mencurhatkan, kata Nabi Yakub alaihissalam, saya itu kalau curhat langsung sama pemberi solusi. Setiap kali saya curhat, bukan hanya diberi solusi, tapi Allah beri jalan sampai mengangkat derajat. Apa yang dilakukan Nabi Yakub itu? Kapan beliau curhatnya? Saat sholat. Makanya semua nabi, semua rasul, bahkan Sayyidah Maryam itu punya mihrab untuk sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, bahkan minta keluarganya sholat, Quran surah ke-19 ayat 55. Nabi Zakaria saat minta keturunan sama Allah, padahal kata medis gak mungkin punya keturunan. Itu curhatnya saat sholat, Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Nah, ibu jangan kira pekerjaan tugas di rumah tangga itu akan lebih ringan dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja di luar rumah. Belum tentu. Belum tentu itu. Makanya amalan pertama yang dikuatkan, dibimbing oleh Nabi. Kenapa sholat? Karena setiap nanti ibu punya persoalan, maka Allah memberikan dua jalan. Imma memudahkan persoalannya sebelum diterima. Bukan gak punya masalah. Bu, kalau dibanding ibu, masalah saya paling banyak. Karena masalah ibu pun dimintakan saya juga yang menyelesaikannya, kan? Pertanyaan. Itu kalau kita jawab pakai, maaf sekali, pendekatan diri kita sendiri, kemampuan, emosi, intelektual, capek. Apa yang menjadikan itu ringan? Bukan berarti nggak punya masalah. Kadang-kadang Allah ringankan masalahnya sebelum dialaminya, sehingga masalah yang serupa bagi orang berat, bagi dia ringan karena diringankan di awal. Ibu bersyukurlah, catat ini kalimat saya, kalau ibu jaga sholat dengan baik, nanti saya tunjukkan yang pernah saya katakan, minimal 40 rakaat saja. 40 rakaat. Kalau yang sholat fardu berapa? 17 ya. Subuh berapa? 2. Zuhur 4, asar 4, maghrib, isya. Ingat rumusnya ya, itu nomor telepon Allah, koneksinya 24434. Jumlah 17. Sisanya 23 di mana? 12-nya rawatib. Oke. 11-nya tahajud. Ibu jaga aja dulu ini yang 40 dan lihat apa yang terjadi setelah konsisten menunaikan itu. Sebulan aja dulu. Sebulan dulu. Lihat apa yang terjadi setelah itu. Maka nanti kalau sudah terkoneksi ke dalam jiwa, sudah enak sholatnya, itu yang disebut dengan khusyuk. Suasananya beda, Bu. Bukan ngejar selesai sholat, tapi menikmati setiap bacaan dan gerakan dalam sholat. Pernah nggak ada masa-masa ketika sholat enak gitu rukunya? Pernah nggak? Sujudnya nikmat, pernah begitu? Itulah khusyuk. Itu
Itu kalau ibu sedang mencapai titik itu kemudian sholat dan minta sesuatu, itu tidak ada sekat yang terhijab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beri bocoran, ada rahasia tapi ini diantara kita saja ya, siang hari ini. Imam Al-Bukhari itu matanya buta, Bu, dari usia 4 tahun. Usia 2 tahun ayah meninggal, usia 4 tahun matanya buta permanen. Secara medis nggak mungkin sembuh. Apa yang dilakukan? Singkat saja, Al-Bukhari kecil menghafal Quran, lalu datang ke ibunya, saya ingin belajar hadis. Kata ibunya, cukupkan dengan Quran dulu, nanti kalau kemudian belajar hadis. Pulang berangkat datang ke kamarnya murajaah, ibunya melihat itu langsung minta kepada Allah masuk ke mihrabnya. Ini rahasia yang ingin saya sampaikan. Mihrab itu tempat khusus yang hanya digunakan untuk ibadah, khususnya sholat, dan itu bisa mempercepat terkabulnya doa. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37, paling kiri sebelah bawah di pojok. Mihrab bukan hanya di masjid, Bu. Makanya kenapa imam di masjid punya mihrab? Kan imam kalau ngimamin di mihrab kan? Karena imam yang mimpin doa. Kalau imamnya benar, bagus, di mihrab cepat terjawab. Nah, ibu tidak harus ke masjid. Di rumah bikin satu tempat. Kalau ada kamar bagus, kalau nggak ada pun bentangan sejadah aja. Saya dulu saat pulang pertama awal menikah, kita ngontrak dipetakan, itu nikmat sekali. Ya, salah satu ibu jangan, saya tuh menikmati dimanapun kita tinggal. Saya awal menikah, Bu, dengan istri itu menikmati satu, ada kasur yang ukuran yang paling kecil apa ya? Yang kalau tidur cuma buat seorang gitu. Ada ya? Ya saya nggak hafal lah pokoknya itu ya. Jadi kalau saya pulang, kemudian istri saya bangun, Bu ya tidur katanya. Ah enggak, saya di lantai aja. Oh enggak katanya, saya gerah, saya yang di lantai. Tapi kami menyempatkan membuat satu hamparan sejadah untuk mihrab. Itu untuk berdoa aja, untuk sholat aja, dikhususkan untuk ibadah. Tidak ada satu pun yang diminta kecuali terjawab. Dan sampai sekarang kita nggak pernah membedakan di mana kita tinggal beraktivitas, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki nyaris tidak pernah beli. Ini saya nggak beli, Bu. Ya, tapi kalau ada yang baru biasanya yang sudah ada saya lepas. Kemarin saya lepas satu, datang 2 peci. Ini nggak beli ini. Sampai ke bawah, sampai ke sendal tuh nggak beli. Ini kacamata kalau ada model baru tiba-tiba datang, saya nggak tahu dari mana. Ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mihrab. Yang mau saya katakan, ibu jangan lihat saya. Allah berikan kesempatan yang sama untuk semua hamba. Curhatkan di situ. Ibunda Imam Al-Bukhari masuk ke mihrabnya, sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah supaya disembuhkan mata anaknya, berdoa sampai tertidur. Secara singkat begitu selesai sholatnya, tertidur dalam doanya, tiba-tiba kemudian anaknya mengalami sesuatu yang luar biasa. Sedang murajaah surat Qaf, tiba-tiba terbuka matanya, bisa melihat kembali. Jadi ketika ibu sholat dan punya mihrab, jangan dikira itu biasa. Itu yang bisa meringankan suami dalam kesulitan. Ibu siapa yang tahu suami ada yang ganggu di kantornya, ada yang iseng, ada yang ingin jatuhkan dalam persaingan. Kadang-kadang suami laki-laki, sekretarisnya laki-laki perempuan, ruangan sampingan, ketemu ibu cuma 4 jam, sekretaris dampingi 8 jam. Itu kalau nggak punya filter dalam jiwanya, nggak ada burhan yang ibu titipkan lewat doa, itu nggak mudah. Dari mana ibu bisa pastikan proyek suami itu halal? Dari mana ibu bisa pastikan uang yang dibawa itu benar? Ibu bisa titipkan kepada Allah, mintakan kebaikan kepada Allah supaya menjaga dalam kebaikan suami ketika bertugas. Itu bisa dilakukan dalam sholat. Ibu sekolahkan anak di SD misalnya, ibu tungguin atau ibu tinggal? Ditinggal. Ibu yang mengandung 9 bulan, ibu yang memberikan ASI hampir 2 tahun atau 2 tahun, dididik di baik-baik, sehat, hafal juz amma sebelum sekolah. Tiba-tiba ibu titipkan di sekolah dengan lingkungan yang ibu belum bisa jamin. Jadi baik nggak anaknya? Siapa yang bisa menjaga anak ibu? Kalau ibu jawab Allah, hubungan ibu dengan Allah baik nggak? Demi Allah saya katakan, betapa banyak seorang ibu yang sudah menyiapkan anaknya baik, tiba-tiba dia ke sekolah kok anaknya berubah. Kata-katanya jadi nggak betul, perilakunya jadi menyimpang, susah diingatkan. Siapa yang bisa menjaga itu? Saya tunjukkan satu kisah yang luar biasa.
Bu, kalau ada 10 rapat, 9 memilih A, yang 1 memilih B, yang diikuti yang mana? Ini rapat ya, ada rapat menentukan 2 pilihan, 9 memutuskan A, 1 memutuskan B, pilih mana? A kan? Yang 9 ya. Tapi yang terjadi, yang 1 yang diikuti, yang 9 ditinggalkan. 10 saudara Yusuf rapat, yang 9 mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh aja Yusuf, penyebab kita itu kurang dapat perhatian dari ayah kan Yusuf. Kalau Yusufnya nggak ada, perhatian ke kita semua. 9 memutuskan bunuh Yusuf. 1 mengatakan jangan dibunuh, lemparkan aja ke tempat gelap, yang penting kan Yusufnya nggak ada. 9 memilih A, 1 memilih B. Dan biasanya setan kalau menggoda itu nggak akan tanggung, langsung ke tingkat tertinggi. Tapi apa yang terjadi? Yang dipilih ternyata yang 1. Oke, kita sepakat gak usah dibunuh, lemparkan. Alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'da sayyarah. Lemparin aja ke tempat gelap. Apa yang menjadikan mereka terjaga sehingga tidak jadi membunuh Yusuf, dan alih-alih membunuh menempatkan di tempat gelap? Ternyata itu adalah doa orang tuanya yang sering menitipkan anaknya kepada Allah. Ibu nganterin anak ke sekolah, dititipkan nggak sama Allah? Atau cuman bye-bye, salaman, lepas, tinggal, pulang? Titipkan Bu, doakan. Di sekolah kami, dari mulai PAUD, pendidikan anak usia dini, di KB, itu hari pertama bukan cuma ibunya, ayahnya mesti ngantar. Datang, hal pertama yang dilakukan anaknya untuk membisikkan di telinga ayahnya akan bekerja. Ayah, doakan ya Nanda belajar. Ayah, Nanda doakan sukses bekerja, tapi tolong jangan cari rezeki yang haram ayah ya, yang dibawa ke rumah. Itu dibisikkan oleh anak yang usia 4 tahun. Dan tidak ada adegan yang terjadi kecuali air mata yang berlinang, memeluk, mencium, kemudian pamit. Dan itu menjaga. Itu menjaga. Perbaiki sholat dulu Bu. Nah nanti dari sholat itu, ibu nggak bilang pun nanti Allah tanamkan kepada anak, kepada suami segala kebaikan. Itu kurikulum pertama. Saya sering ceritakan di berbagai tempat, seorang anak yang nggak pernah mau sholat. Saya ngasuh pesantren dulu di Jakarta. Seorang ibu datang, wajahnya sendu mengatakan, Ustadz, anak saya nggak mau sholat. Sekolahnya apa Bu? SMP. Ibu udah ingatkan berkali-kali, sudah nggak usah diingatkan lagi. Malam ini ibu sholat aja di kamar anak ibu. Masuk ke kamar anak ibu, sholat di sampingnya, nggak usah diminta bangun. Sholat di sampingnya, lalu mohon kepada Allah, ya Allah engkau titipkan dia dalam rahimku, aku yang mengandung, aku yang melahirkan, aku yang merawat, ringankan hisabku di akhirat kalau memang jauhnya dia dari Allah karena sebabku. Ibu minta sama Allah, nggak usah bangunkan, nggak usah ingatkan. Nanti 3 hari lagi, ibu kesini lagi, kita lihat apa yang terjadi. Hari ketiga, dari kejauhan, ibu itu teriak gembira, Ustaz, saya masih ingat, dan membawa seplastik nasi uduk. Wah, ibu kok senang sekali, anak saya sudah sholat. Kok bisa sih bilang? Ternyata malam tadi, di malam ketiga dia bangun, dia peluk ibunya, dia minta maaf. Maafkan Nanda Ma, maafkan Nanda Ma, saya dengar mama berdoa, maafkan saya tuh bukan gak mau sholat, tapi kan papa juga gak pernah sholat. Tuh, papa kan gak sholat juga. Akhirnya dari situ kemudian bermaafan, anaknya mulai mau belajar. Demi Allah saya katakan, setelah peristiwa itu bukan hanya anaknya dibimbing sholat oleh salah seorang santri dari kami, tapi minta dibimbing untuk menghafal Quran. Sejak saya meninggalkan pesantren untuk diteruskan oleh santri berikutnya, anak itu sudah hafal kurang lebih 2 juz. Dari yang tidak pernah sholat, jadi pelaku sholat dan hafal Quran 2 juz. Mungkin sekarang sudah khatam 30 juz sholat. 2, saya cepat. Jangan cukupkan soleh sendiri Bu, karena sama-sama ingin ke surga Firdaus, kan ada suami, ada anak-anak. Maka pesan yang pertama penghuni surga Firdaus itu, yang dipesankan bukan dunianya tapi akhiratnya. Contoh, suami mau berangkat, biasanya ibu pesan apa? Hati-hati ya Pak, gitu kan? Ya, sukses ya. Pernah nggak ibu bilang pertama kali yang disampaikan, ayah jangan lupa sholat ya? Pernah nggak? Sekarang hari apa? Yang ke masjid siapa? Laki-laki perempuan?
Yang ke masjid suami ibu, yang ke masjid laki-laki. Pernah nggak ibu siapkan pakaiannya? Pernah. Bagus. Pernah nggak siapkan parfumnya? Bagus. Tapi pernah nggak ibu bisikkan di telinganya, Pak, nanti pas khatib duduk di antara dua khutbah, doakan rumah tangga kita samara sampai surga ya? Pernah nggak? Belum. Padahal di situ ada pesan kuatnya, di situ ada hikmah indahnya. Jadi ternyata sholat itu ketika dimunculkan ciri pertama, kita kemudian tebarkan ke semua anggota keluarga. Anak-anak yang di pesantren boleh angkat tangan. Siapa ibu yang anaknya di pesantren? Boleh angkat tangan. Oke, turun lagi. Suka nelpon kan ya? Nanya ya? Baik, yang pertama ditanya apanya? Apa kabar? Bekal cukup? Belajar bagaimana? Ya? Baru jangan lupa sholat ya. Balik telepon, sudah sholat belum? Akhiratnya dulu. Kan penghuni surga Firdaus. Sudah sholat belum? Sudah belajar? Baru makan. Tutup di akhir, jangan lupa ranking 1 ya. Keren kan? Dan ini akan menjadi pembeda, Bu. Saya 97 masuk pesantren, ayah saya meninggal. Ibu apa adanya. Kalau saya cerita kita berhenti ta'lim. Jadi saya agak percepat. Saya jaga komitmen sholat ini sampai satu ketika bekal habis. Mungkin ibu saya lihat ini, karena ibu saya biasanya tak pernah meninggalkan saya live, pasti lihat. Bekal habis, saya lari ke wartel, saya telepon, Ma, bekalnya habis. Apa jawab ibu kami? Dan saya tahu itu nggak ada bekal. Kata ibu kami, sabar ya nak, mungkin setelah ini Allah akan bantu, mungkin ada yang datang membantu dan seterusnya. Sabar dulu. Iya mah, tutup, bismillah, sabar. Itu nggak nunggu lama, keluar dari wartel, datang paman ngasih uang saku untuk sebulan. Dan itu bukan 1-2 kali terjadi. Ketika ibu menitipkan curhatnya kepada Allah, membangun konektivitas dengan anak dan suami serta keluarga yang linknya tersambung ke Allah, maka Allah akan berkenan menjaga di setiap keadaan tanpa celah sedikit pun. 2, agak cepat. Masih poin sholat dulu. Subuh jam berapa tadi? Subuh jam berapa? Ya paling gampang kan 4:30 gitu kan. 4:30-nya 4:30, 4:33 atau 4:35? 4:35. Baik, zuhur jam berapa? 12:05. 12:02. Terjadi perbedaan pendapat, nggak apa-apa, tipis-tipis. Asar jam berapa? 15:20. Maghrib jam berapa? Isya jam berapa? Baik. Baik. Anak-anak sekolah jam berapa? 10. Tidur jam berapa? Suami kasih untuk belanja tanggal berapa? Hafal ya untuk dunia ya. Bu, kalau cuman hafal waktu sholat, itu iman standar. Surganya standar. Penghuni surga Firdaus, dia menyiapkan sebelum waktunya. Oleh karena itu pulang dari sini, jangan sampai di rumah nggak ada jadwal sholat, Bu. Print out, bikin. Saya suka tempelkan di dinding rumah, di kamar, kadang-kadang di meja makan, sehingga begitu yang terlihat sebelum nunggu menu makan, waktu sholat. Jelas? Oke. 2. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Agak cepat. Kita nanti akan bahas 3 saja. Walladzina hum, orang-orang yang menginginkan surga Firdaus itu, 'anil lagwi, dari hal yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya, mu'ridun, dia hindari. Saya ulang ya. Dari segala hal yang tidak bermanfaat, dia menghindarkan diri dari segala yang tidak penting. Jadi penghuni surga Firdaus itu orientasinya yang bermanfaat saja. Yang penting apa? Kalau ada pertemuan, manfaat gak? Penting gak? Ada kumpul-kumpul, penting gak?
Ada pengajian, pengajiannya bermanfaat atau cuman kumpul-kumpul datang saja? Penghuni surga Firdaus, dia petakan semua kegiatannya dalam frame segala yang bermanfaat, segala yang penting saja. Sekarang mulai ibu evaluasi, bawa ke rumah. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mohon maaf sekali, pelan-pelan. Mohon maaf sekali. Cek ya. Cek. Coba agenda selama ini yang sudah dilakukan. Berapa kali lisan berkata yang tidak baik? Mata melihat yang tidak baik. Ibu punya agenda perkumpulan di mana saja? Anak-anak ditempatkan di tempat ngumpul di mana saja? Cek evaluasi semua, termasuk aktivitas suami, kira-kira bermanfaat gak untuk kehidupan? Dudukan semua itu, kemudian telaahi dengan baik, bikin kurikulum, maka mulai belajar, misalnya ambil target per bulan. Latihan dari lisan dulu. Sepakat semua keluarga, Pak, anak-anak, kita sebulan latihan berkata yang baik-baik ya. Kalau ada nggak sepakat, katakan dengan cara yang baik. Kalau melihat ingin bertutur, katakan dengan cara yang benar. Yang tak bermanfaat, jauhi. Ketemu teman dengan siapa? Suka belajar Al-Arba'in nggak? An-Nawawiyah. Lihat hadis nomor kedua. Ini info dari Umar, kata beliau, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Kami itu kalau duduk-duduk santai, yang dicari itu yang terbaik. Kalau masih ada nabi, nabi yang kami cari. Bayangkan, dalam duduk santai, yang ngobrol santai, yang kadang cerita, itu yang dicari orang baik. Kenapa? Karena orang baik itu kalau canda pun pasti ada manfaatnya. Kalau dia ngobrol ringan pun pasti ada maslahatnya. Sekarang coba, ketika ibu bertemu dengan teman, bikin pengajian, bikin tempat kumpul, kalau ingin masuk ke dalam golongan surga Firdaus, pastikan bukan hanya profesinya, semua apa yang dikerjakan, nilainya berada pada nilai kebaikan. 3, agak cepat. Nanti setelah ini baru kita masuk ke Sayyidah Khadijah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ternyata penghuni surga Firdaus juga gemar berzakat. Gemar apa? Baik, zakat itu berapa persen dari harta? 2,5 minimalnya. Bisa nggak berzakat kalau nggak ada uangnya? Hah? Berarti perintah berzakat sekaligus perintah untuk mencari materi kan? Supaya bisa zakat kan? Makanya dalam Islam nggak dilarang. Silahkan suami mencari nafkah, bekerja, ibu punya bakat bisa jualan. Sayyidah Khadijah jualan nggak? Pedagang nggak? Sukses nggak? Bukan cuma sukses, sangat sukses. Hasilnya luar biasa. Nanti kita cerita. Tapi yang ingin saya katakan, ibu kalau sekarang bikin hijab face misalnya, ada yang bikin kerudung, bikin kue, bikin macam-macam, itu nggak dilarang, silahkan. Sepanjang tidak mengabaikan tugas pokok yang ada di rumah yang melekat kepada ibu. Silahkan. Tapi niatkan tujuannya untuk apa? Niatkan tujuannya untuk mengabdi kepada Allah supaya bisa zakat. Ini saya tanya nih, ini yang di luar nih banyak yang jual hijab dan sebagainya, termasuk teman-teman yang mungkin punya kreativitas, ada yang di makanan, ada yang di macam-macam. Saya mau tanya, itu berdagang itu supaya untung atau supaya ibadah? Hah? Untung nggak dilarang, tapi kalau supaya untung masih dunia. Kalau ibu, ini saya kasih rumus ya, ibu meniatkan aktivitas dagangnya, niaganya itu diniatkan sebagai ibadah untuk memenuhi zakat saja, maka yang paling dahsyat, Allah akan percepat kemampuan untuk mendapatkan itu. Karena hadisnya jelas, innamal a'malu biapa? Niat. Begitu niatnya untuk zakat, dapat tuh. Ya Allah, saya sudah sholat maksimal, saya sudah berdoa, mohon selama hidup ya Allah berikan kesempatan untuk zakat. Gak usah banyak-banyak, ya Allah 25 juta aja supaya bisa zakat. Zakat berapa persen? Begitu ibu minta 25 juta, Allah kasih 1 miliar. Kan 2,5% dari 1 miliar berapa? 2 juta. Jadi betapa orang penghuni surga Firdaus itu semua yang dilihat itu pakai iman. Jadi semua yang dikerjakan, maaf ya, bekerjanya karena iman itu ibadah, berdagangnya supaya bisa zakat, sekolahnya supaya pintar, dengan pintar bisa mendekat kepada Allah. Ini adik-adik yang kuliah di sini, Anda kuliah supaya dapat ijazah, dapat nilai, atau karena Allah? Itu ada babnya sendiri. Terakhir, kita gabungkan ketiganya. Saya ulang, kita gabungkan ketiganya. Uang sudah dapat,
Awas ya, ini untuk pribadi dulu. Dibawa ke rumah, ibu olah. Biasanya harta suami pun kan diberikan juga ke ibu ya. Sehingga ada adigio mengatakan, harta saya, harta suami, harta. Oke, sekarang bawa bu, pelan-pelan ya. Mohon maaf nanti dengan kata-kata saya ini, karena kita akan mencoba menata lebih baik. Dan jangan mengecilkan orang lain. Ibu bawa pulang ke rumah. Maka kebutuhan pokok pertama kan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Tarik ke pribadi. Satu, untuk pakaian misalnya. Karena kita sekarang menaikkan level seperti Sayyidah Khadijah, berpakaian yang bukan hanya pantas, tapi Allah sukai dan menjadi support untuk suami. Maka perhatikan pakaiannya. Apakah cara berpakaiannya dan koleksi pakaian yang sudah dikumpulkan itu betul-betul menunjukkan pakaian yang disenangi oleh Allah? Contoh, perempuan berjilbab atau tidak? Saya ulang, berjilbab atau tidak syariatnya? Yang sudah berjilbab pertahankan, yang belum kita bantu, doakan, terangkan tentang keutamaan keistimewaan jilbab. Saya berikan rahasia besar di sini karena ini tentang hijab face. Ternyata saking pentingnya jilbab itu, bukan hanya di dunia, di alam kubur pun ketika meninggal, kain kafan perempuan ditambah satu, yang laki-laki nggak punya. Apa itu? Kerudungnya. Saking pentingnya. Jadi ketika dalam kehidupan dunianya pun misalnya belum mengenakan sepenuhnya, itu saat pulangnya mesti dipakaikan kerudungnya dalam kafannya.